Nah, pas kelas 6 main ke tempat nenek di Boyolali, kan banyak jurang tuh. Saya lari, ada jembatan yang nggak ada pembatasnya, akhirnya terjun bebas. Akhirnya sini kena batu, sini kena batu, sini kena batu, terus penglihatannya jadi total, nggak bisa lihat. Iya. Hai guys, terima kasih sudah mensupport dan nonton terus acara Bedante Show. Bagi kamu yang punya cerita unik dan menarik bagaimana kamu bisa bangkit dari kegagalan kamu, keberhasilan kamu, boleh kontak kita. Sama seperti mereka yang sudah cerita sama kita. Sahabat Bedante, hari ini saya masih ada di Solo di sebuah cafe Code and Brew di Jalan Wahidin. Cafe ini nuansanya keren, nuansanya kayu-kayu nih, banyak kayu-kayu dan ruangannya tuh ada yang indoor, ada yang outdoor. Di ruangan ini yang kita sedang dudukin nih, sekarang nih posisinya adalah di meeting room. Dan meeting roomnya bisa sekitar, kalau yang duduk bisa sekitar 10 orang. Lalu bisa ada TV juga di sini, ada whiteboard. Jadi bisa yang buat karaokean, bisa sewa meeting room juga di sini nih. Kelihatannya sih oke juga, pas ya. Nah, kebetulan di depan saya ada seorang stand up comedian yang terkenal di Kota Solo, Mas Wahyu. Selamat datang Mas Wahyu. Ya Mas. Ya, nanti di kameranya di 11 juga yang tadi, posisi tadi. Oh, iya. Ya, oke. Nah, Mas Wahyu ini stand up comedian udah berapa tahun, Mas? Baru aja sih sebenarnya, baru beberapa bulan juga. Oh, baru pertengahan tahun Oh, 2022 ini. Oh, tapi udah banyak manggung gitu. Ya cukup lumayan. Lumayan ya. Iya. Pandemi itu enggak ya? Pandemi saatnya ngumpulin beats. Jadi pandemi kemarin tuh saya belum kenal kalau di Solo itu ada stand up comedy. Oke. Iya. Nah, baru kenal karena diajak salah satu teman saya dari UNS Psikologi. Dia itu pengen open mic, tapi malah akhirnya saya yang jadi open mic. Kenapa tuh bisa begitu? Dia masih ragu dengan materinya sih, karena saya waktu itu beberapa kali datang ke stand up comedian itu pernah ada satu momen MC-nya itu mau tanya saya itu nggak enak, sungkan gitu. Padahal sudah nyapa, tinggal ngelanjutin omongannya aja gitu. Karena dia takut kalau nanti ya akan timbul masalah gitu. Nah, mulai dari situ saya jadi termotivasi. Kayaknya saya harus stand up comedy juga nih supaya teman-teman tuh pada tahu kalau saya itu ya nggak apa-apa. Interaksi sama saya itu ya biasa aja gitu loh. Jangan sungkan-sungkan kayak gitu. Oh, saya kira mau ngegantiin MC-nya, Mas. MC ini katro nih, gue gantiin aja gitu. Tapi enjoy sekarang ya? Enjoy sekali. Enjoy stand up comedy. Ntar kita coba ya stand up comedy-nya. Mantep nih bakalan nih. Oke, nah kalau Mas Wahyu ini terlihat seperti ada sesuatu yang berbeda. Ngerasa berbeda nggak, Mas? Apa tuh? Wah, apa yang berbeda? Lebih lucu, Mas. Oke, nah saya ini emang tunanetra. Iya, saya tunanetra. Oke. Udah berapa lama, Mas? Apa dari lahir atau? Enggak sih, saya tunanetra itu bertahap ya. Mulai dari 4 kali kecelakaan baru jadi tunanetra. 4 kali kecelakaan, Mas? Iya. Kecelakaan kok bisa sampai 4 kali? Ya, jadi waktu kecil, mungkin usia 4 tahun atau 4 tahun setengah itu, saya jatuh dari pohon belimbing. Terus kepala saya sini bocor. Saraf mata kiri jadi nggak berfungsi. Terus kelas 4 SD, mata kanan saya itu sempat kecolok pisau. Habis itu Mata kanan, sorry. Iya. Mata kanan kecolok pisau. ya tapi cuma kecolok, nggak sampai berdarah gitu nggak. Hah? Gimana, Mas? Ya cuma Kecolok tapi nggak berdarah? iya, kecolok kayak kena tangan gini loh. Nah, Oh, oke. kayak gini. Tapi nggak sampai nusuk gitu loh. Karena apa, Kak? Mas yang pegang sendiri atau main sama temen? Waktu itu ngupas buah. Ngupas buah karena mungkin mata kiri kan sudah nggak berfungsi. Oh, oke. Nah, jadi dideketin gini. Terus ya sudah kecolok pisau. Itu yang kedua. Itu yang kedua. Yang ketiga itu
kelas 5 SD. Pas main bola kasti itu, mata kanan saya kena bola kasti. Nah, terus endingnya di kelas 6. Pas kena bola kasti tadi, penglihatan saya mulai kabur, nggak jelas gitu. Nah, pas kelas 6 main ke tempat nenek di Boyolali, kan banyak jurang tuh. Saya lari, ada jembatan yang nggak ada pembatasnya, akhirnya terjun bebas. Akhirnya sini kena batu, sini kena batu, sini kena batu, terus penglihatannya jadi total, nggak bisa lihat. Iya. Itu kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Oh, berarti sempet nggak sekolah lagi dong ya? Justru sempet nggak sekolahnya itu ketika setelah kena bola kasti. Itu sempat nggak sekolah beberapa saat, habis itu baru masuk di SLB karena SD reguler waktu itu ya nggak bisa memfasilitasi. SD reguler. Iya. Tapi kan waktu pada saat yang kena pisau itu mata tetap masih bisa lihat. Masih yang bisa kanan. lihat. Secara masih normal gitu lihatnya. Masih ya? normal. Oke. Cuma yang ketiga yang kena bola kasti sudah mulai buram sampai hampir nggak kelihatan. Iya, karena waktu itu pun ketika kena bola kasti itu nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi orang tua saya nganggep kalau besok paling sembuh gitu. Tapi ketika dibawa ke rumah sakit ternyata sudah terlambat. Bengkak atau apa? Masnya sendiri ngerasanya seperti apa? Mungkin orang tua kan ya namanya kita kalau orang luar melihat sesuatu terjadi mungkin kita oh biasa aja gitu. Tapi masnya sendiri merasanya seperti apa waktu itu? Sebenarnya secara penglihatan itu ya sudah kabur gitu. Udah nggak jelas, ngelihat orang tuh nggak jelas banget. Paling cuma putih-putih kayak gitu. Terus kalau rasa sakitnya itu nyeri gitu loh. Tapi itu pun nggak bertahan lama nyerinya, cuma beberapa hari gitu. Jadi ya orang tua nggak responsif waktu itu. Oke. Pada saat yang kena bola kasti ya. Iya. Dan akhirnya pada saat masuk di SLB jalan-jalan ke rumah nenek sampai masuk jurang. Iya. Tapi nggak ada masalah lain kecuali ya sorry ya ini terjun itu kan bukan sesuatu yang simple mas maksudnya. Iya. Itu kan tinggi juga ya? Iya. 15 atau 10 meter paling. Yang kena kepala ya? Kaki, tangan nggak ada yang ini? Kebetulan semua kepala. Semua kepala? Iya. Oke, dan akhirnya sudah kelas 6 SD itu nerusin sekolah? Nerusin waktu itu di SLB itu sampai kelas 3 SMP. Habis itu SMA-nya di sekolah reguler. Kuliahnya ya di UNS. Kuliah di UNS? Iya. Bagaimana caranya? Pengen belajar saya. Supaya pada saat kita jatuh nih ya, ini benar-benar bukan jatuh dalam arti mental ya, ini benar-benar jatuh ya. Iya. Nah, terus kita bisa bangkit dan Mas bisa nunjukin SMP ke SMA dan sampai kuliah itu bagaimana caranya tuh? Tentunya ada satu sosok yang membuat saya terinspirasi, itu nenek saya. Nenek saya mungkin usianya saat ini udah 80 tahun dan beliau itu masih survive gitu, masih di usianya yang ke 70 tahun nenek saya itu masih semangat untuk bekerja. Nah, sedangkan saya yang masih muda cuma kehilangan penglihatan aja, masa nggak survive gitu. Nenek saya saja yang sudah tua masih sesurvive itu. Jadi ya buat saya kehilangan penglihatan itu bukan masalah gitu. Bukan hambatan ya? Iya. Nah, kuliah di UNS ambilnya apa? Di UNS pendidikan luar biasa, FKIP. Oke. Itu nggak belajar apa tuh? Sorry saya nggak tahu yang itu. Itu mesti belajar lagi tuh. Itu jadi di pendidikan luar biasa itu kita dicetak untuk menjadi calon guru SLB. Calon guru SLB? Iya. Nah, kenapa nggak ngarah sana? Nah itu, saya merasa bahwa saya itu tidak bisa mengajar dengan baik. Mas sekarang lagi ngajar loh mas. Berbeda kalau di kelas.
Berbeda lagi di kelas. Kalau di mata pelajaran itu, wah, buat saya sulit banget. Apa yang sulit, Mas? Saya kurang bisa menyampaikan materi itu. Delivery saya itu jelek banget. Murid saya yang ada nggak paham, tambah pusing. Tambah pusing. Tapi delivery stand up bisa, Mas? Ya, sedang belajar. Sedang ke arah sana ya malah ya? Iya. Oke, nah pada saat Mas sudah berdamai dengan diri sendiri, ya kan ya? Jadi dengan seorang sosok nenek ya, berarti kan? Lalu berjalan seiring dengan waktu, Mas Wahyu memegang terus sosok itu sampai akhirnya berjuang, berusaha. Nah, nenek sendiri support, Mas Wahyu? Beliau sangat support, tapi tidak pernah menunjukkan dengan kata-kata, tapi dengan perilaku, dengan contoh-contoh beliau. Waktu itu beliau di usianya yang sudah senja itu masih kebebanan untuk menghidupi saya. Waktu itu saya tinggal sama nenek di Boyolali sana juga. Waktu itu ya pas kelas 3, mulai kelas 3 SD. Kelas 3 SD sampai kelas 7 SMP itu saya sama nenek. Karena biasanya kan seorang nenek itu bukannya memberikan support untuk makin maju. Biasanya ya, mohon maaf nih nenek-nenek. Mohon maaf nih ya. Jangan di cancel dulu. Tapi biasanya kan malah cenderung memanjakan cucunya. Apa-apa kan nggak boleh. Apalagi kalau ngelihat Mas Wahyu kan baru kecelakaan gitu kan, jadi malah nggak boleh ngapa-ngapain gitu, udah di rumah aja gitu. Ini malah mensupport secara moral dan juga secara perilaku ya. Iya, karena selain nenek, waktu itu pergaulan saya juga sama teman-teman yang notabene itu mungkin secara pendidikan mereka kurang, karena kebanyakan lulusan SD atau SMP gitu ya. Tapi secara secara sosial, mereka itu support banget ke saya. Saya nggak pernah tuh waktu di Boyolali mereka mendiskriminasi saya, nggak pernah. Saya dianggap ya kamu juga manusia, terlepas dari kekuranganmu yang terlihat saat ini, aku ya punya kekurangan gitu. Mereka bisa menempatkan diri yang sampai seperti itu. Jadi selain nenek, lingkungan juga yang support eksternal saya. Lingkungan yang support eksternal. Iya. Dan lingkungan Mas sendiri nggak pernah ada yang namanya, biasanya kan kalau lingkungan luar tuh ya itu ya bisa support. Tapi lingkungan yang terdalam gitu misalnya. Kalau nenek kan oke support. Tapi lingkungan lain misalnya yang terdekat lagi tetangga gitu kan misalnya. Apakah ada yang kayak misalnya mendiskriminasi atau judging gitu kan, menghakimi gitu? Ya barangkali ada, karena di Solo ya saya itu jarang banget bergaul dengan tetangga saya. Jadi tetangga saya juga nggak tahu saya itu ngapain aja, saya itu bisa ngapain aja, itu nggak tahu. Yang mereka tahu cuma saya buta gitu. Mungkin dalam bayangannya saya nggak bisa apa-apa. Saya sempat dengar tuh waktu saya mandi ada ibu-ibu yang biasanya ngumpul dan ngerumpi. Saya tuh dikira nggak bisa mandi sendiri itu. Padahal mandi itu sesimpel itu. Nggak ada korelasinya antara mandi dengan penglihatan saya gitu. Tapi ya buat saya nggak masalah lah. Mereka kayak gitu kan ya karena mereka nggak tahu. Saya yang tahu ya kalau bisa diedukasi, kalau nggak bisa ya sudah. Iya. Yang saya bingung Mas satu Mas. Kenapa ngerumpinya milihnya di sebelah kamar mandi Mas? Ngerumpinya lihat gitu kan dia kan. Ya kebetulan memang biasanya tempat nongkrongnya di situ dari dulu tuh. Jadi rumah saya kan dempet-dempetan sama beberapa rumah lainnya gitu loh. Nah kebetulan ada space sedikit yang biasanya buat nongkrong sama ibu itu. Sambil minum jamu, makan gorengan gitu ya Mas ya. Iya. Nah Mas Wahyu sendiri gak pernah gitu sama sekali untuk bertekad untuk gua akan kasih tahu ke mereka bahwa nih saya Wahyu bisa seperti ini. Sampai sempat diundang Kick Andy tadi cerita ya. Iya. Nah nggak pernah mau ngomong sama mereka bahwa nih saya tuh punya prestasi sampai orang lain aja mau denger cerita saya gitu. Kalau ngomong nggak pernah,
buat saya tuh ngomong itu nggak penting mas, yang penting itu tindakan. Saya pilih membuktikan dengan tindakan bahwa saya itu bisa melebihi mereka, bisa kayak orang pada umumnya, mungkin dengan cara yang berbeda tapi tetap bisa gitu. Dengan cara yang berbeda tapi bisa. Iya. Oke. Ibu-ibu ya biasanya gitu ya. Takut diomelin sama ibu-ibu. Tapi Mas Wahyu sendiri ada pernah kepikiran nggak bahwa kondisi sekarang ini deh pertanyaannya deh, Mas Wahyu sekarang happy nggak? Happy sekali saya. Happy sekali. Iya. Gimana happy-nya? Apa yang membuat Mas Wahyu itu bisa happy? Kalau dari sisi komedi, saya jadi banyak materi. Sisi komedi bisa banyak materi gitu ya. Iya, karena keresahannya banyak. Keresahannya banyak. Iya. Contoh. Kayak orang pada umumnya ketemu tunanetra itu mesti kikuk, bingung, takut, sungkan, mau nyapa sungkan, takut salah. Padahal ya nggak apa-apa gitu. Justru malah seneng kalau ada yang nyapa gitu. Itu malah jadi sebuah ini ya, guyonan ya jadinya akhirnya ya. Iya. Nah, oke. Tadi sudah menyinggung tuh. Jadi sebenarnya kita juga sahabat Bedante banyak yang pengen belajar, Mas Wahyu. Jadi pengen belajarnya apa? Bagaimana sebenarnya pemikiran dari teman-teman yang disabilitas, maunya seperti apa dan tidak maunya seperti apa dari pihak yang lawan ya, maksudnya teman-teman yang mau nyapa atau gimana, atau enaknya gimana? Ya, kalau antara orang yang non disabilitas dan disabilitas itu ya baiknya sama aja gitu loh, maksudnya sama interaksinya dengan orang pada umumnya gitu. Kecuali ya kalau tuli mungkin butuh metode yang Komunikasi ya, berbeda yang ya. harus dipelajari terlebih dahulu. Tapi kalau kayak tunanetra, terus tunadaksa yang cacat tubuh kayak gitu tuh ya biasa aja gitu loh, nggak usah sungkan. Karena sesimpel menyapa saja itu tuh kami sudah dianggap ada gitu. Kami sudah merasa dimanusiakan kayak gitu. Walaupun ya nggak bisa dipungkiri juga bahwa teman-teman mungkin banyak yang masih takut-takut, banyak yang sungkan gitu, karena ya kembali lagi teman-teman belum tahu gitu loh. Nah kalau misalnya ada beberapa orang ini kayak tadi nih, bukan tadi, sebelum ini kan saya kontekan sama Mas Wahyu. Saya sampai nanya ke Mas Bagus, nih saya WA atau saya telepon nih. Tapi semua sekarang sudah menggunakan aplikasi teknologi, semuanya bisa secara normal ya. Untuk WA, untuk Instagram, ada Instagram juga ya? Ada. Tapi itu nggak masalah? Nggak masalah, karena di zaman yang sudah serba canggih ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa menunjang kebutuhan teknologi tunanetra. Kayak di HP, semua HP itu saya rasa sudah ada aplikasinya, namanya Talkback. Itu di semua HP pasti ada itu. Nah tinggal diaktifin aja. Kecuali kalau merasa aplikasi bawaan HP itu belum memuaskan gitu, biasanya saya tambahin aplikasi tambahan, bisa download atau beli di Play Store kayak gitu. Bahkan nggak cuma pembaca layar saja, sampai pembaca uang, pembaca foto, itu pun sekarang sudah ada. Pembaca uang kayaknya penting dong. Iya, supaya nggak ketipu. Iya, nggak ketipu ya. 100.000 atau 110.000 gitu ya, 1.000 gitu ya. Oke, berarti sudah ada teknologi. Nah, saya mau nanya pendapat Mas Wahyu. Ini mohon maaf sekali lagi nih. Bagaimana pendapat Mas Wahyu dengan orang-orang yang disabilitas tetapi tidak mau belajar untuk ke arah sana, Mas, untuk berbuat lebih baik? Buat saya itu sangat apa ya bahasanya, eman-eman.
eman-eman sekali kalau sisa-sisa hidup kita itu hanya kita gunakan untuk meratapi kondisi yang ada saat ini. Kondisi saat ini tuh diratapi sampai kapan nggak bakalan berubah. Justru harusnya kondisi yang ada saat ini dijadikan kekuatan untuk bisa bangkit, untuk bisa mengeksplor diri lebih jauh, lebih mengenal diri kita, dan akhirnya kita bisa berkembang gitu loh. Tanpa beralibi bahwa aku nggak bisa karena aku cacat. Buat saya nggak banget kayak gitu tuh. Nggak banget. Kalau misalnya kayak begitu, soalnya banyak sekali yang punya privilege, Mas. Iya kan, punya privilege, dan akhirnya pilihannya dua biasanya kayak gitu kan. Punya privilege untuk tidak melakukan apa-apa karena banyak yang support, atau ya memang nggak mau melakukan apa-apa gitu kan ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau dari menurut pendapat Mas Wahyu bahwa lingkungan sekolah, lingkungan kuliah itu sekarang ini nggak seperti yang, mohon maaf, mungkin yang kita dibayangkan sebagai orang-orang yang biasa aja nih, kepikirannya adalah oh kita nggak enak untuk interaktif. Sebenarnya nggak masalah ya sebenarnya mereka dari sisi sekolah atau kuliah? Nggak masalah. Teman-teman disabilitas boleh kuliah secara biasa aja gitu? Iya, bahkan di kelas saya yang disabilitas itu cuma 3, yang non disabilitas itu 73. Dan kita nggak ada masalah tentang interaksi, tentang kerja kelompok pun kita nggak ada masalah, tentang tugas, bahkan sampai ujian skripsi pun nggak ada masalah. Nggak ada masalah? Iya. Kalau kemarin saya sempat lihat ada seorang tunanetra, mungkin Mas juga pernah denger ya ceritanya yang di MasterChef, yang akhirnya bisa menjadi juara MasterChef padahal memang buta total, mengalahkan ribuan orang yang audisi tapi punya penglihatan. Iya. Itu mungkin ya berarti ya? Buat saya mungkin, sangat mungkin, karena sesuatu itu bisa dipelajari. Orang-orang fokus itu hanya dari kekurangan secara fisik saja, tapi bukan fokus pada potensi dari dirinya gitu. Kalau fokusnya pada potensi, saya kira kekurangan secara fisik itu bukan satu hal yang harus dibesar-besarkan. Potensi yang harus dibesarin ya? Iya. Oke. Nah, kiat-kiatnya dong supaya bisa mencari potensinya itu bagaimana caranya? Yang pertama harus kenal diri sendiri dulu sih. Aku itu siapa sih? Kekuranganku apa aja? Kelebihanku apa aja? Dan itu pasti memerlukan proses yang nggak bisa instan. Kalau sudah kenal diri sendiri, kita juga harus berdamai dengan kondisi apapun itu, baik itu disabilitas maupun yang nggak disabilitas, ekonomi dan sebagainya. Itu kita harus berdamai dulu, karena damai ini salah satu kunci inti supaya kita bisa berkembang. Kalau kita belum bisa berdamai dengan diri kita, mana bisa orang lain bisa menerima kita? Nggak mungkin bisa. Berdamai dulu kunci nomor 1. Iya. Lalu kedua adalah Mengenal diri. mengenal diri sendiri. Iya. Jadi apapun itu sebenarnya bisa ya. Bisa. Walaupun perlu ekstra, pasti ada ekstranya lah ya, ekstra effort ya. Iya. Usaha lebih, tapi tetap bisa ya. Tetap bisa. Oke. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita mendengarkan stand up komedinya nih. Mas Wahyu sudah melewati begitu banyak tahap dalam kehidupan. Sampai di titik ini hari ini, kalau misalnya Mas Wahyu dikasih kesempatan nih, ceritanya ada pintu Doraemon, tahu ya? Balik lagi waktu ke masa lalu gitu kan ya? Iya. Apa yang Mas Wahyu pengen rubah? Dari segi apa ini yang dirubah? Apa aja? Mungkin saya pengen buta lebih awal sih. Beneran Mas? Iya. Soalnya saya merasa bahwa 12 tahun perjalanan hidup saya itu hanya sia-sia. Mungkin kalau yang kuasa tidak membantu saya untuk memaksa saya belajar dari suatu peristiwa, saya nggak akan belajar. Saya cuma happy, seneng-seneng, main-main,
dan nggak tahu saat ini mau jadi apa. Mungkin barangkali saya bisa jadi apa ya, jadi preman barangkali. Kalau saya nggak buta mungkin jadi preman juga. Jadi buta itu buat saya amazing banget sih. Dan kenapa bisa amazing? Karena nggak semua orang itu dikasih kesempatan untuk menjadi buta dan mengambil segala hikmahnya. Wow. Tidak ada yang disesali, Mas? Nggak ada. Terus kalau Mas Wahyu sendiri, ini saya sampai tidak bisa berkata-kata, Mas. Karena biasanya nih ya, kalau orang sakit mata aja dah, kita nggak ngomong sampai tunanetra gitu ya, sakit mata aja, pengen cepet-cepet masalah itu dihilangkan. Tapi jawaban Mas Wahyu ini malah kalau bisa lebih awal, supaya ilmu belajarnya lebih banyak gitu ya. Oke. Kalau gitu saya boleh minta sesuatu, Mas. Apa tuh? Berat banget nih, Mas. Jangan buat teman-teman kita yang sedang baru mengalami masalah dengan fisiknya atau mentalnya. Jadi disabilitas kan bukan berarti harus dari fisik, ya kan? Pada saat kita nggak punya akhlak aja sebenarnya udah disabilitas. Bagi saya gitu, Mas ya. Kita nggak punya hati gitu kan udah disabilitas gitu kan ya. Nah, bagi teman-teman yang baru aja mengalami mungkin patah hati itu salah satu atau memang cacat fisik, boleh nggak minta kiat-kiatnya di jam 11 lagi tadi? Buat teman-teman yang sedang menghadapi kesulitan apapun itu adalah proses pembelajaran untuk kamu menjadi matang dan berkembang. Jadi nikmati saja, jangan fokus pada apa yang kamu sulitkan saat ini, tapi fokus sama pembelajaran yang kamu dapatkan supaya kamu nanti bisa berkembang. Terima kasih Mas Wahyu. Ya, terakhir kita sebelum lagi, kayak nungguin banget stand up comedy, nungguin banget sampai akhir gitu kan ya. Tapi yang pasti para sahabat Bedante jangan pernah lupa untuk subscribe ya, pastinya ya. Nah, subscribe kenapa? Karena kita selalu menghadirkan narasumber yang memang keren-keren. Contohnya salah satu adalah Mas Wahyu. Mas Wahyu punya kekurangan, tapi tadi dikatakan adalah kekurangan di satu titik, ya kan? Punya banyak kelebihan juga yang lain. Dan terkadang sebuah event yang membuat kita mengalami kekurangan adalah saat dimana kita turning point, berbalik menjadi kita lebih menjadi sesuatu manusia yang berbeda, yang lebih mengejar kesuksesan ya Mas ya. Dan kesempatannya lebih banyak, seperti itu. Jadi sahabat Bedante, support terus kita untuk bisa menghadirkan teman-teman kita, narasumber kita yang keren-keren dengan subscribe, like, dan komen. Dan saat yang ditunggu-tunggu, the floor is yours Mas, open mic di Bedante Show. Silakan. Halo, perkenalkan, saya Wahyu dan saya buta total. Biarpun saya buta total, saya ini suka bercanda. Sering nih di asrama tunanetra, saya ngumpetin sendal teman saya. Padahal tanpa diumpetin aja, mereka udah kebingungan cari sendalnya. Tapi tetap saya umpetin, biar mereka bingung. Itu bentuk rasa sayang saya ke mereka ya. Sayang mereka buta, jadi nggak tahu kalau sendalnya saya umpetin. Bukannya saya nggak punya empati nih, tapi empatinya orang buta tuh nggak buta. Saya tahu kapan harus sedih, kapan harus seneng, dan kapan harus ngumpetin sendal saya, sendal temen saya. Gimana? Seru kan? Minat buat ikutan ngumpetin sendal temen saya? Tapi tinggal di asrama tunanetra dulu. Waduh. Saya ospek. Biar kalau mau ngetawain orang buta stand up tuh nggak sungkan-sungkan. Kenapa sungkan? Takut kualat? Apa takut ketularan? Kayak rabies aja.
Kecuali kalau saya tampilnya di acara jalinan kasih ya. Nah itu wajib sedih. Jangan malah diejek. Cacat lemah, cacat lemah. Saya cacat, tapi nggak lemah. Buktinya, saya aja kalau jalan merem. Kalian nggak bisa kan? Dasar lemah. Saya mah enjoy jadi buta. Bebas visual, dosa berkurang, tapi kesulitan hidup bertambah. Mau lihat jalan susah, mau lihat muka sendiri juga susah, mau lihat kamera juga susah. Lagian ya, kalau setiap saya naik panggung jadi bahan bersyukur, kasihan teman-teman saya yang lebih cacat. Mereka nanti mau jadi apa gitu? Ya tetap jadi cacat. Dan saya kan seorang stand up komedian ya. Tugas saya itu menghibur, bukan jadi bahan bersyukur. Terima kasih, saya Wahyu.